Halo semua, perkenalkan nama saya Ari Gitaryani. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Adapun topik pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama struktur dan fungsi sistem peredaran darah, yang kedua gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Baik, untuk materi pertama yaitu struktur dan fungsi pada sistem peredaran darah. Adapun pada materi ini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama darah, selanjutnya jantung dan pembuluh darah, yang ketiga sistem peredaran darah, dan yang terakhir yaitu frekuensi denyut jantung. Yang pertama yaitu darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas 2 komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Adapun komponen plasma darah yaitu air, garam-garam, protein plasma, dan senyawa yang ditransportasikan oleh darah. Selanjutnya, adapun komponen pada elemen seluler yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit yaitu pembekuan darah. Materi selanjutnya yaitu jantung. Jantung merupakan organ yang dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh karena jalan tubuh kita. Jantung terdiri atas 4 ruangan yaitu serambi kanan dan kiri serta bilik kanan dan kiri. Untuk penjelasannya kita lihat video berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri atau atrium kiri, dan serambi kanan atau atrium kanan, serta bilik kiri atau ventrikel kiri, dan bilik kanan atau ventrikel kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan O2. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung O2. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bicuspidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh darah balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Adapun perbedaan dari arteri dan vena sebagai berikut. Materi selanjutnya yaitu sistem peredaran darah. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Dan peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Pada peredaran darah ganda, jantung terdiri dari 2 peredaran darah, yaitu yang pertama peredaran darah besar, yang kedua yaitu peredaran darah kecil. Untuk penjelasannya kita lihat pada video berikut ini.
Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Ketika darah telah rendah oksigen atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah pun terkumpul di pembuluh darah, lalu bergerak ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Adapun pembuluh darah yang bekerja, yaitu vena cava superior, membawa darah dari kepala dan lengan ke jantung, serta vena cava inferior membawa darah dari perut dan kaki ke jantung. Sistem peredaran darah kecil dimulai ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Disinilah karbon dioksida yang ada di dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan meninggalkan tubuh ketika kita bernafas. Sementara oksigen yang baru akan masuk ke aliran darah, lalu mengalir melalui vena pulmonalis dan ke serambi kiri jantung, menuju bilik kiri jantung. Selanjutnya dimulai kembali ke sistem peredaran darah besar. Adapun frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kegiatan atau aktivitas tubuh, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat umur, dan yang terakhir yaitu komposisi ion. Yang pertama, kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung harus memompa darah lebih cepat. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan berkisar antara 72 sampai 80 denyutan per menit. Sedangkan denyut jantung laki-laki berkisar antara 64 sampai 72 denyutan per menit. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme, sehingga diperlukan peningkatan pasokan O2 dan pengeluaran CO2. Yang keempat, umur. Pada janin, denyut jantung dapat mencapai 140 sampai 160 denyutan per menit. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi denyut jantung. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Dan yang kelima yaitu komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada kesetimbangan komposisi ion di dalam darah. Ketidakseimbangan ion dapat menyebabkan bahaya bagi jantung. Materi selanjutnya yaitu gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah yaitu yang pertama jantung koroner, yang kedua stroke, yang ketiga varises, yang keempat anemia, dan yang terakhir yaitu hipertensi dan hipotensi. Yang pertama, jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, napas pendek, dan kepala pusing. Upaya pencegahan pada penyakit jantung koroner yaitu yang pertama, melakukan olahraga teratur. Yang kedua, menjaga pola makan sehari-hari. Yang
Yang ketiga, menghindari minuman beralkohol. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Yang kelima, menghindari stres berlebih. Dan yang terakhir, yaitu menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Yang kedua, stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Adapun upaya pencegahan stroke sama seperti penyakit jantung koroner, yakni melakukan olahraga teratur, menjaga pola makan sehari-hari, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres berlebih, dan menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Yang ketiga, varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Upaya pencegahan pada penyakit varises. Yang pertama, ketika kamu tidur sebaiknya tungkai dinaikkan kurang lebih 15-20 cm. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah kamu melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Yang kedua, menghindari berat badan berlebih. Yang ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Yang keempat, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Dan yang kelima yaitu menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Pemakaian sepatu dengan hak tinggi diusahakan tidak sering dengan waktu yang lama. Yang keempat yaitu anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah, dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan yang hebat, contohnya yaitu menstruasi. Upaya pencegahan anemia. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi. Dan yang ketiga, mengkonsumsi suplemen penambah zat besi jika diperlukan. Dan yang kelima yaitu hipertensi dan hipotensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mmHg. Adapun gejala pada hipertensi, yang pertama sakit kepala, yang kedua kelelahan, yang ketiga pendarahan dari hidung, yang keempat mual, yang kelima muntah, dan yang keenam yaitu sesak napas. Adapun penyebab dari hipertensi, yang pertama arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, yang kedua obesitas atau kegemukan, yang ketiga kurang olahraga, yang keempat stres, yang kelima mengkonsumsi minuman beralkohol atau yang banyak mengandung garam atau lemak, dan yang keenam yaitu kolesterol. Hipotensi atau tekanan darah rendah terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg. Adapun gejala dari hipotensi, yang pertama sering pusing, sering menguap, yang kedua penglihatan terkadang dirasa kurang jelas atau berkunang-kunang, terutama sehabis duduk lama lalu berjalan. Yang ketiga berkeringat dingin, yang keempat merasa cepat lelah tak bertenaga, yang kelima detak atau denyut nadi lemah, dan yang keenam tampak pucat. Adapun upaya pencegahan hipertensi dan hipotensi. Pada hipertensi, yang pertama, menurunkan berat badannya sehingga mencapai berat badan ideal. Yang kedua, menghindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak atau mengandung kolesterol tinggi. Yang ketiga, berolahragalah secara teratur. Yang keempat, hindari kebiasaan merokok. Dan yang kelima, hindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres. Pada hipotensi, yang pertama, minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak antara 8 hingga 10 gelas per hari. Yang kedua, mengkonsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang cukup mengandung garam. Dan yang keempat, yaitu berolahragalah secara teratur.
Baik, itu dia pemaparan dari sistem peredaran darah. Terima kasih telah menonton.